Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raras Ciheningrum. Saya dari kelas Matematika B, PPG Calon Guru Universitas Indah PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang sudah saya rancang tentang materi sistem pertidaksamaan linier untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Di sini bisa kita lihat, saya merancang modul ajar sistem pertidaksamaan linier, yaitu yang pertama ada informasi umum, di mana terdiri dari nama penyusun, yaitu saya sendiri, Raras Cahyaningrum, sekolahnya SMA 28 Jakarta, tahun pelajarannya 2024-2025, untuk pelajaran matematika kelas 10, fase E, semester 2. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu teaching at the right level dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan model pembelajarannya yaitu problem based learning. Untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Setelah itu ada komponen kompetensi inti. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level menggunakan model problem-based learning dipadukan dengan metode diskusi, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier menggunakan metode grafik dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memodelkan masalah kontekstual sistem pertidaksamaan linier dan menyelesaikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, untuk asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, serta asesmen formatif, yaitu berupa LKPD, lembar penilaian sikap, dan lembar penilaian keterampilan. Untuk pertanyaan pemantiknya, itu bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, bagaimana mengubah suatu persoalan menjadi sistem pertidaksamaan linier. Yang ketiga, bagaimana cara menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linier. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran, di mana tahap pertama ada kegiatan pendahuluan, alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan yang pertama yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran diri, di mana dapat menambahkan kesadaran akan kebiasaan baik. Yang kedua, kegiatan guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran diri. Sama seperti sebelumnya, yaitu dapat menumbuhkan kesadaran akan kebiasaan baik antara guru dan peserta didik dalam berdoa. Yang ketiga, yaitu guru menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kehadiran. Dengan kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran diri, di mana dapat membangun refleksi terhadap kondisi diri sebelum melakukan pembelajaran. Yang keempat, guru membimbing peserta didik untuk mengatur emosi, pikiran, dan meminta peserta didik untuk menyiapkan buku pelajaran matematika beserta alat tulisnya. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran diri, di mana dapat melatih keterampilan regulasi diri. Dan hal ini apabila terdapat kesadaran diri, maka peserta didik akan segera menyiapkan alat tulisnya dan buku matematikanya, dan guru juga bisa mengatur emosi dan pikiran peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan yang kelima yaitu guru mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran sosial. Hal ini karena dapat menumbuhkan pengalaman belajar bersama dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, guru memberikan motivasi peserta didik terkait sistem pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kesembilan, guru melakukan asesmen diagnostik awal dengan menggunakan quizzes. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu kesadaran diri, di mana dapat mengenali kekuatan dan keterbatasan diri sebelum belajar materi sistem pertidaksamaan linier. Yang ke-10 yaitu guru menyampaikan alur kegiatan pembelajaran pada hari ini.
Yang selanjutnya yaitu tahap kegiatan inti dengan alokasi waktu 105 menit. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan sintaksnya terdiri dari 5 fase. Yaitu fase yang pertama, orientasi pada masalah. Langkah pembelajarannya yaitu guru menayangkan slide tentang permasalahan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran sosial emosional yang ada yaitu kesadaran sosial dan manajemen diri. Dengan kesadaran sosial ini dapat mengenali konteks sosial dan masalah yang ada dalam slide ini. Dan manajemen diri dapat mengelola stres dan kesiapan belajar sebelum masuk ke materi yang akan dibahas. Yang kedua, peserta didik mengamati permasalahan yang ada di dalam slide. Setelah mengamati slide, guru bertanya mengenai permasalahan di video. Langkah selanjutnya yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Kemampuan sosial emosional yang ada yaitu manajemen diri, di mana peserta didik dapat mengontrol emosi, membangun kepercayaan diri, berpikir kritis, dan menjadi pembelajaran yang lebih mandiri karena peserta didik ini diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengeksplor dirinya. Fase yang kedua yaitu mengorganisir peserta didik untuk belajar, di mana peserta didik dibagi menjadi 5 sampai 6 orang sesuai dengan level dan tingkatan kemampuannya sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, di sini terdapat kemampuan sosial emosional, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Dengan memanajemen diri, yaitu jadi peserta didik dapat melatih adaptasi dan pengelolaan diri di dalam bekerja sama. Dan KSE kesadaran sosial ini untuk menghargai perbedaan, berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi antar kelompoknya secara efektif dan bertanggung jawab dalam lingkungan kelompoknya untuk berdiskusi. Dan selanjutnya, peserta didik dibagikan LKPD dan bahan ajar untuk setiap kelompok sesuai dengan level tingkat kemampuannya. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang petunjuk pengisian LKPD. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, di mana peserta didik diberikan masalah oleh guru melalui LKPD untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, di sini kemampuan sosial emosional yang ada yaitu manajemen diri, di mana peserta didik dapat melatih disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati permasalahan yang ada di LKPD. Yang selanjutnya, guru mengarahkan setiap kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pada LKPD untuk memperoleh informasi-informasi mengenai cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear. Nah, di sini terdapat kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, di mana dapat melatih pemahaman dan kepedulian terhadap teman sekelompoknya. Kemampuan sosial emosional selanjutnya yaitu keterampilan sosial, di mana dapat melatih kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan teman sekelompok. Kemudian ada KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dapat melatih berpikir kritis dan mengambil keputusan secara kolaboratif dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya setiap kelompok mendiskusikan permasalahan pada LKPD untuk memperoleh informasi-informasi mengenai cara memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui modul, video YouTube, dan buku paket. Nah, dalam hal ini terdapat kemampuan sosial emosional yaitu kesadaran diri, di mana dapat melatih pemahaman dan kepedulian terhadap teman sekelompoknya. Dan ada KSE keterampilan sosial, yaitu dapat melatih kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota kelompoknya. Ketika peserta didik melakukan kegiatan diskusi, guru memonitoring dengan cara membimbing setiap kelompok secara bergantian jika mengalami kendala. Kemudian guru melakukan pengamatan selama diskusi berlangsung. Selanjutnya, untuk fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk menentukan perwakilan kelompoknya secara musyawarah untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan secara berkelompok itu di depan kelas sesuai dengan level dan tingkat kemampuannya.
Pada langkah ini terdapat kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, di mana dapat melatih pemahaman dan kepedulian antar sesama anggota kelompok. Yang selanjutnya ada KSE, keterampilan sosial, yaitu dapat melatih kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan teman sekelompok. Selanjutnya ada KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada tahap ini dapat melatih berpikir kritis dan kreatif, serta mengambil keputusan yang efektif sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, peserta didik yang lain diberikan kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat berdasarkan pemaparan kelompok yang sedang presentasi. Untuk kemampuan sosial emosional yang ada, yaitu kesadaran sosial, di mana dapat melatih pemahaman dan kepedulian terhadap teman yang lainnya atau kelompok yang lainnya yang sedang maju. Kemudian ada KSE, keterampilan sosial, yaitu dapat mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan berbicara apabila peserta didik itu bertanya kepada temannya yang sedang presentasi. Nah, setelah presentasi, guru memberikan penambahan atau penguatan materi terhadap presentasi yang dilakukan. Untuk fase yang kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini peserta didik bersama guru menganalisis hasil presentasi kelompok dan terdapat kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran sosial, di mana peserta didik dapat melatih pemahamannya sesuai dengan hasil presentasi teman yang sudah maju tadi. Kemudian ada KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini ada mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan berbicara apabila ada peserta didik yang mampu menganalisa hasil presentasi kelompoknya. Yang selanjutnya, guru bersama peserta didik mengkonfirmasi hasil dan kesimpulan presentasi kelompok. Pada langkah ini terdapat kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran sosial, di mana dapat melatih pemahaman kepedulian terhadap perspektif teman yang maju. Kemudian ada KSE, keterampilan sosial, yaitu dapat mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan berbicara untuk mengkonfirmasi jawaban apabila mendapatkan kesimpulan dari hasil presentasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang telah dipelajari. Dan setelah itu guru memberikan apresiasi untuk setiap kelompok yang maju dan guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan keseluruhan materi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktunya 15 menit. Kegiatan penutup, langkah pertama yaitu peserta didik mengerjakan tes formatif untuk mengukur pemahaman terkait materi yang sudah dipelajari. Langkah kedua yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Nah, untuk kemampuan sosial emosional yang ada yaitu manajemen diri, di mana peserta didik dapat mengontrol pikiran, emosi, dan perilaku mereka agar dapat belajar secara lebih efektif dan mandiri untuk ke pertemuan selanjutnya. Jadi pada refleksi ini, guru memberikan Google Form untuk mengisi perasaan mereka dan evaluasi mereka selama pembelajaran yang sudah dilakukan untuk proses perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi persamaan kuadrat. Yang keempat, guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu peserta didik untuk berdoa. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Nah, di tahap terakhir ini terdapat kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, di mana dapat menumbuhkan kesadaran akan kebiasaan baik, yaitu setelah mengakhiri pembelajaran atau kegiatan dengan mengucapkan hamdalah dan diakhiri guru mengucapkan salam. Setelah saya menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran, di sini ada asesmennya, yaitu asesmen for learning, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif, serta asesmen formatif tertulis, yaitu LKPD, serta asesmen as learning, yaitu penilaian sikap keterampilan, dilakukan dengan tekniknya observasi, bentuk instrumennya yaitu rubrik yang terlampir nanti di bawah. Nah, ini pertanyaan dari refleksinya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium daftar pustaka, dan ada lampiran. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.